Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi wakafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يعطي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalathumuz sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man 'indah. Sadaqallahul azim wa ballagha habibuna rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal muliakan hambahinun. Yang terhormat Nawali Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid dan Musola Al-Ikhlas Perumahan Ibadah Permai 2 yang selalu senantiasa berpikir untuk kemaslahatan kita semua, karena yang kita harapkan ketika kita hidup berkumpul berjamaah bersama-sama bukan hanya sekedar kita mau satu kompleks di dunia, tapi kita mau satu kompleks sampai di surga. Kegelisahan itu ketika telah ada hadir dalam diri kita, yakin dan percaya kita akan kemudian mudah untuk menjadikan setiap momen kegiatan terutama Isra dan Mi'raj menjadi jalan bagi kita menuju jannah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sangat tepat apa yang disampaikan oleh ketua panitia dan ketua DKM, yakni hikmah Isra dan Mi'raj. Kita datang di tempat ini bukan mau sekolah, ada urusannya ibu guru, ada urusannya ibu madrasah, bahkan dulu mungkin kita pelajari, bukan itu. Kayak bicara Sapurelindung. Tetapi ternyata ketika kami bertemu dengan ulama-ulama tingkat dunia, Syekhuna Syekh Abdul Basit, yang kami kemudian duduk ngaji langsung di depan beliau, barulah kemudian kami paham, oh ini yang dimaksud hikmah. Sekali lagi kita bukan mau belajar tanggal berapa, di mana, apa dan sebagainya. Yang kita pahami, kita mau mengambil hikmah. Maka kalau kita mau mengambil hikmah, karena begitu luas dan dalam hikmah-hikmah yang akan kita petik, Al-Quran bahkan memberikan jaminan kepada orang yang mau mengambil hikmahnya. Wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima.
untuk memberikan motivasi kepada kita semua supaya secara bertahap, sistematis, dan tanpa sadar dan sengaja kemudian, oh ternyata saya sudah berada dalam tingkatan ini, faqad faz. Contoh ciri-ciri orang yang benar-benar berada dalam satu perspektif kesuksesan. Satu perspektif yang perlu kemudian menjadi motivasi bagi kita semua untuk ada kesemangatan, ada ghirah, supaya kita bisa saling memotivasi satu sama lain untuk melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Insya Allah, kalau itu kemudian kita bisa jadikan sebagai pegangan, tahun depan tidak muat musola ini. Ada beberapa masjid yang pernah kami buat seperti itu, dan benar. Sekarang timbul pertanyaan sebelum kita lanjut. Adakah alasan bagi kita untuk kemudian bermalas-malasan memperingati daripada Isra dan Mi'raj? Atau akankah kemudian kita senantiasa menjaga perasaan-perasaan yang menjadikan kita terhambat untuk hadir dalam majelis Isra dan Mi'raj? Ternyata Al-Quran menjelaskan yang dengan sangat fasih dan indah dibacakan oleh Al-Mukarram Qori kita, yang bahkan Masya Allah ya, sangat sulit juga untuk kita cari pembanding bacaan Quran tilawah yang seperti itu. Kita langsung saja. Al-Quran sudah menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi, kita langsung di sini. Itulah hikmah yang kita mau kaji. Alladzi barakna haulahu linuriyahu ila ayat. Ternyata yang dimaksudkan dalam haulahu di sini bukan hanya kejadian pada saat itu, tidak. Haulahu yang dimaksudkan adalah siapa saja yang terpanggil hatinya, tergerak jasadnya, melangkah untuk hadir duduk di dalam majelis Isra dan Mi'raj, barakna lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan Isra dan Mi'raj itu dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita yakin dengan sebab Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala akan berkahkan harta saya, keturunan saya, segala yang meliputi dalam kehidupan saya, maka insya Allah kita akan termotivasi untuk mengajak yang lain ataupun terpanggil untuk bisa hadir. Yang paling kecil, yang paling ringan di dalam keberkahan Isra dan Mi'raj itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Isra dan Mi'raj sebagai sebab jalan keluar dari masalah-masalah kita semua. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum prosesi Isra dan Mi'raj, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun penuh, bukan cuma sehari saja, 1 tahun penuh, tidak ada pagi, siang, sore, dan malamnya Rasul kecuali hanya dengan tangisan, kesedihan, hanya dalam air mata, penuh dengan duka, nestapa. Dan kalau 1 tahunnya Rasul saat itu ingin ditimpakan kepada seluruh umatnya, yang jumlahnya kita ini sekarang 3,5 miliar, tidak akan mampu kita. Tapi Rasul sendirian, beliau rela memikul itu. Beliau menguatkan dirinya dalam kesedihan, dalam tangisan, dalam kerinduan, sehingga 1 tahunnya itu dijelaskan sebagai Amul Husn. Di dalam kitab Sirah dijelaskan itu adalah tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Dan ending akhir daripada kesedihannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barakna lahu, nah barakai dijadikan sebagai solusi jalan keluar dari masalah kehidupannya. Yang jelas
kita semua punya masalah. Ibu punya masalah yang lain, bapaknya lebih-lebih. Anak kita, adik, saudara, kerabat kita punya masalah yang lain lebih-lebih. Berarti kita kemudian mau menghadirkan dalam diri kita di tempat ini, supaya ketika kita keluar dari tempat ini, kita berbesar hati. Allah, keluarkan saya dari masalah yang berat itu, yang sudah bertahun-tahun melilit saya. Allah, lepaskan saya dari masalah itu. Sehingga wajar dan pantas tabe orang yang bahkan sering dia tidak kenal lelah untuk selalu memberikan motivasi, untuk memberikan pengajaran tarbiyah tentang Isra dan Mi'raj, dia yang akan lebih dulu diselesaikan masalahnya oleh Allah. Tabe, sekali lagi tabe. Apa boleh buat? Saya berikan ada kesan saya sebagai contoh. Ini saya bertugas di Intermezzo untuk kemudian menjadi jawaban bahwasanya Isra dan Mi'raj akan mengeluarkan kita dari masalah. Oke, sekarang kita masuk kepada masalah. Ibu, adakah di antara ibu di sini yang tidak punya masalah? Kita semua punya masalah. Tidak ada satupun yang tidak punya masalah. Kalau yang bapak tidak usah ditanya, lebih-lebih lagi, 2-3 kali lipat lebih banyak masalahnya. Yang adik juga, adik punya masalah enggak? Pasti punya masalah. Intinya, selagi kita menapaki hidup di dunia ini, pasti kita punya masalah, karena sudah dijelaskan, ad-dunya darul imtihan. Jangan pernah menganggap kita akan selesai dari masalah, tidak. Tapi yang ditakutkan, selesai satu masalah, 10 masalah kemudian datang mencengkram. Selesai 10 masalah, 30 masalah lebih datang. Semakin banyak berjubel. Kenapa? Keliru kita mengambil solusi. Kan begitu. Akhirnya, yang perlu kita hindari, kalau kita sudah paham ini, maka insya Allah ibu-ibu nanti tidak akan kemudian menunggu bapaknya pulang langsung mau ceritakan masalahnya. Kalau dia kemudian yakin dan percaya, lebih banyak masalahnya suami tak di kantornya, di tempat kerjanya, lain lagi jumpa dengan orang yang memang bagaimana dalam perjalanan pulang dan sebagainya. Kalau di walimatul urs dan sebagainya, sering saya beritahu, kan kadang ibu juga terlalu bangga, Bu. Ketika dia kemudian menganggap sayang sama anaknya, alasannya ibu apa? Nak, ibu yang mengandung kamu 9 bulan 10 hari. Kan itu selalu menjadi tameng bentengnya ibu untuk kemudian anaknya semua pro sama dia. Tapi ibu, kalau 9 bulan 10 hari saja kita kandung, kita punya anak di rahim kita, suami kita ternyata mengandung anak kita bukan di rahimnya, tetapi di rongga kepala. Rongga perut yang namanya rahim tempat untuk menitip janin, tetapi suami kita ternyata dia memikul beban jauh lebih berat di rongga kepalanya. Baru kemudian kita beritahu, belum lagi ada berita tentang kehamilan kita, lebih-lebih kalau sudah hamil, baru kemudian kita beritahu, Pak, garis 2 Kak. Sudah mulai berpikir suami tak, kodong kesiang apa nanti anakku kalau lahir, bagaimana keadaannya, apa dan sebagainya, sehingga berita itu bahkan kemudian menjadikan dia semakin semangat. Tidak lagi dia pedulikan matahari yang membakar kulitnya, natabedik kasirina dan sebagainya. Sekali lagi, hanya untuk menghadirkan senyuman dalam kehidupan kita semua. Artinya, kalau dia pulang kerja, kemudian kita tanya masalah tak, kita bukan mencari solusi, kita menambah masalah, kita mencari masalah. Begitu juga kita, Pak, pulang dari tempat kerja, jangan mikir juga kemudian sangka buruk dengan istri, tahu ya main handphone baru na jama, mag-game baru na jama, TikTok baru na jama. Tidak kodong, capeknya nih itu, saking capeknya nih dia. Boleh mungkin kita bertukar nasib sesekali, bahkan sering kami sampaikan di berbagai tempat tausiah. Bapak harus punya kelebihan dalam 1 pekan minimal. Setiap bapak harus menjadwal ada hari-hari tertentu kita mau masakkan anak dan istri kita.
Kita mau cucikan pakaiannya, kita mau cucikan piringnya. Aku bawa ke sadinya. Besok saya punya agenda. Saya bilang, oh apa dia mau pondok masih yang teh. Sebab aku lama nasu, aku lama sesak. Supaya apa? Kita bisa merasakan bahwasanya rumah tangga itu adalah tempat berbagi. Maka bapak kalau pulang ke rumah, tidak usah kemudian juga kita bebani istri kita. Kalau kita tahu, sejak dia bangun, lain lagi anaknya yang rewel. Lain lagi kalau bapaknya yang rewel. Aduh, tidak tahu seperti apa. Intinya, masalah itu harus kemudian diselesaikan melalui jalur Isra dan Mi'raj. Karena Al-Quran mengabarkan kepada kita semua ya, tentang orang-orang yang mana mereka ini ingin mencari solusi jalan keluar dari masalah-masalah dia. Bahwasanya yang pertama kali dihadirkan dalam dirinya nakamaisina, buang Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang, Allah cinta kepada kita semua. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita punya masalah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan qurratu aini bis shalah. Itu kunci utamanya. Jadi tabi sekali lagi tabi. Kalau kita pegang itu qurratu aini bis shalah. Sejuknya mataku, tenangnya jiwaku, damainya hidupku dengan sebab sholat. Ada masalah, kemudian kita ambil wudhu, sholat. Begitu juga kita, suami dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah dijelaskan dalam kitab Hayatus Sahabat. Tapi saya secara pribadi kalau menyampaikan tausiah harus ada referensi yang jelas. Bukan hanya sekedar ngomong sabun colek. Makanya saya sebenarnya berharap ibu ibu teman-teman yang nggak sana, saya berharap kita ada kajian sistematika kitab yang mana kita itu semua ingin meningkatkan seperti puasa. Apa boleh buat saya sedikit nyerempet. Jangan sampai kualitas puasanya kita sama waktu anak tak sekarang kelas 1, kelas 2 SD baru belajar puasa. Sudah berapa puluh tahun kita tinggalkan masa itu. Puluhan tahun kita sudah meninggalkan masa itu, tapi kualitas puasa kita masih sama seperti kelas 2 SD dulu. Kalau itu kita biarkan diri kita seperti itu, apakah kemudian kita tidak melanggar yang dijelaskan dalam Al-Quran? Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan engkau binasakan dirimu sendiri dengan sebab kebodohan, kemalasan, ataupun juga merasa apa ya, masa bodoh. Satu yang saya bahas dan boleh jadi akan kemudian menjadikan kita kaget. Ya, oke, kita kesampingkan itu. Yang jelas itu harus menjadi gelisahnya kita semua. Kalau itu menjadi kegelisahan kita, kemudian nanti kita tidak beritahu sama Pak Ketua, BKB, bagaimana kita mau kaji itu, undang Ustadz, kemudian bagaimana kita bisa bahas itu secara tuntas. Artinya tabi sepura para tua miki, para tukang miki. Kalau kita tidak mau tahu lebih lanjut, ya saya sudah lepas tanggung jawab. Lanjut. Kita ingin bagaimana sholat kita itu menjadi sebab selesainya masalah. Bahkan di dalam kitab Hayatus Sahabat dijelaskan untuk setiap orang menahan dirinya, tidak menceritakan masalahnya. Istri tidak cerita sama suami, suami tidak cerita sama istri. Tidak usah lama-lama, 3 hari 3 malam saja kita menahan diri kita untuk tidak menceritakan masalah kita kepada makhluk, melainkan kemudian kita mau ceritakan masalah kita kepada Allah. Tempat curhat yang baik, tempat curhat yang menyelesaikan masalah adalah qurratul aini bis shalah. Jangan curhat di Facebook, jangan curhat di Instagram. Makanya kalau kita mau lihat secara metodologi, sederhananya orang yang main Facebook, orang yang main di media sosial, maka dia hanya akan sampaikan pesan-pesan kebaikan saja, tidak usah macal, tidak usah curhat ini dan tidak usah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin menahan diri kita untuk tidak menceritakan masalah kita kepada makhluk, apa yang terjadi?
kita ingin bagaimana sholat kita menjadi solusi. Malam hari kita akan berebut, berlomba antara suami dan istri, tetapi senyap-senyap jam 2 malam dia tidak mau bangunkan istrinya dulu. Pokoknya intinya begini, siapa yang bangun lebih awal, maka dia tidak mau bangunkan. Dia senyap-senyap ambil air wudhu, tidak mau ketahuan, dia gelar sajadah. Apa yang terjadi Allah? Kalau orang sholatnya benar, baru angkat takbir saja, dia sudah berbesar hati, Allah selesaikan masalah saya. Saya sedang menghadap kepada yang maha kaya. Engkau selesaikan kemiskinan saya, Allahu Akbar. Tapi maaf, itu bukan niatnya. Secara hakikat yang muncul di dalam hati kita secara batiniah, berbesar hati dengan Allahu Akbar itu. Anggaplah ibu tabe atau siapa saja, suami atau istri. Kita harus sadari ternyata lisan kita kasar. Macal lari najama. Lisan kita kasar. Cuma sukaannya itu cerewet apa ini dan sebagainya. Kita sadari itu. Kita harus sadari hati kita keras, selalu berprasangka buruk. Pulang ke rumah lihat istri sedang tidur mabarin aja benete, suami pulang lambat, batung menolai dan sebagainya. Berarti hati kita kasar, hati kita kotor. Atau kemudian dalam persoalan yang lain, maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin di malam nanti, dimulai malam nanti, 3 malam saja, kita ingin gelar sajadah, kemudian kita angkat takbir. Ya Allah, saya sedang menghadap kepada yang maha lembut, Engkau lembutkan hati saya. Oke, singkat cerita, selesai sholat, maka tidak usah panjang lebar kita doa, karena hari ini banyak orang yang bukan berdoa tapi dia dikte Allah. Wala ta'ala lah dikte. Ya Allah, saya investasi ke sekian, harus laba sekian, tanam sekian, panen sekian, ini itu. Ya Allah, ini bukan berdoa namanya, tetapi mendikte Allah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sholat kita kemudian duduk dengan iftirash. Duduk iftirash merupakan salah satu jalan bagi siapa saja hamba untuk melangitkan doanya, menggetarkan arasy ilahi dengan duduk iftirash. Artinya, ia kemelaku doang kina ta iftirash, berarti ya makutu memaduka kita tidak terlalu berhajat doa kita itu sampai menggetarkan arasy ilahi. Setelah kita duduk iftirash, kita banyak-banyak istighfar, kemudian kita wiridkan. Semisal mulut kita kasar, suka marah, mulut kita kasar, suka menyakiti hati dan sebagainya, maka kita ambil satu dari sifat Allah, Ya Latif. Saya yakin ibu-ibu majelis taklim sering wiridkan itu. Tapi kalau tidak dikaji, Bu, kita tidak bisa menghayatinya. Maka malam itu selesai kita sholat, nggak usah panjang-panjang, 2 rakaat saja tahajudnya. Kemudian kita itu menunduk, tengok ke dalam hati, dalam iftirash, sambil kita wirid, Ya Latif Futuflina. Sambil kita kemudian merenungkan, Ya Allah, Ya Latif, yang maha lembut, berkumpul semua kelembutan itu di sisimu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif yang maha lembut, sempurna kelembutan itu di sisimu, Ya Allah. Kita ulang-ulang itu sampai mentok di dalam hati kita, baru kita celah diri kita. Awik dikapun, Ya Allah, saya sadari, Ya Allah, kasar mulut saya, macam lari dikana jauh, kasar mulut saya, tidak bisa bertutur yang santun. Bahkan kepada orang yang sudah setia mendampingi saya, melayani saya dengan baik, memenuhi keperluan saya, kok malah saya menjadi musuhnya? Kok malah saya kemudian yang menyakiti hatinya? Ya Allah, saya sadari diri saya. Kita celah diri kita. Kemudian kita tengok, Ya Latif Futuflina, Ya Allah yang maha lembut,
Sempurna kelembutan di sisimu ya Allah. Saya sadari ya Allah, kasar hati saya, selalu berprasangka buruk. Inna kadaki di bawah aku tiru, mau maballo inna kadaki ya Allah. Sekali lagi sampai mentok kita mencela mencaci maki diri kita. Ya Latif Futuflina, ya Allah. Saya juga ingin lembut ya Allah. Saya juga ingin dan pasti saya yakin pasangan hidup saya, istri saya, suami saya, anak saya, orang terkasih saya yakin mereka rindu kemudian ingin saya bertutur yang santun. Namun ya Allah, saya sadari ya Allah, lisan ini tidak akan pernah menjadi santun tanpa sifat latifmu. Maka ya Allah, lembutkan lisanku dengan sifat latifmu ya Allah. Kalau ternyata itu mustahil, izinkan sebelum kematian datang, sebelum Israel menjemput saya, izinkan ya Allah, namoi kapang bisa membawang, mungkin hanya bisa sekali. Meskipun sekali ya Allah, saya inginkan di ujung hayat saya, di akhir ucapan saya, izinkan saya panggil dia dengan cinta. Izinkan saya ingin kemudian menggandeng tangan ibu saya sampai di jannah. Izinkan ya Allah, Engkau lembutkan tangan ini yang sering menyakiti mereka, yang begitu ringan sampai kepada mereka. Izinkan ya Allah, lembutkan tangan ini ya Allah. Izinkan saya usap kepala mereka, pasti mereka rindu. Izinkan ya Allah, saya ingin mendekat mereka, bergandengan tangan sampai di jannah sebelum kematian datang, kalaupun cuma sekali ya Allah. Jadikan itu sebagai akhir yang baik. Maka kalau seperti ini kita berdoa, Rasul berani jamin kita, man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan, barang siapa yang ingin mencaci maki dirinya di hadapan Allah, tidak usah orang lain tahu bagaimana buruknya kita, bagaimana jeleknya kita, cukup Allah yang tahu. Maka kalau kita curahkan semua hati dan perasaan kita, Rasul beritahu, rafa'ahullah, orang ini adalah orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang kemudian akan menjadi kerinduan, bahkan akan menjadi hujah, sehingga nantinya istri kita akan merindukan, kodok, bagaimana kasarnya itu, nade siapa balik kata cinta, kata sayang sebelum matinya, dan itu akan menjadi kenangan indah bagi kita semua. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan satu orang wanita soleha pada zaman tabi'in yang begitu kasar akhlaknya, yang suka kemudian dia marah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ketika dia sampai kepada ya Latif Futuflina, meledak jantungnya, pecah jantungnya, kemudian dia menemui kematiannya, baru kemudian suaminya yang tidur di sampingnya dia terbangun. Tapi kita hari ini mungkin dengan sebab tangisan itu, maka istri kita akan terbangun. Begitu dia bangun, kenapa kita menangis Pak? Kutangi dikakkan iku. Sangapa mo saya nasi sholat kita pada bangna dikatila pada bawang wakuti. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua hanya akan bisa wujud dalam diri kita. Kunci yang telah dijelaskan oleh Rasul tadi tidak akan patah daripada geriginya, akan kemudian bisa membuka daripada pintunya surga. Kalau kita menyempurnakan itu dengan menghadirkan di dalam diri kita satu makalah yang sangat indah, man ahana alaihi sholah kanat indallahil ahwan. Wa fi mukhtalifil ma'na man azama alaihi sholah kanat indallahil a'zam. Hati-hati kita terhadap perasaan kita dengan sholat. Maka makalah ini kemudian menjelaskan, barang siapa yang menganggap sholat itu remeh dengan sebab drakor, tapi deh kacak kupis ate, dengan sebab game, dengan sebab ngerumpi, dengan sebab carita apa dan sebagainya, subhanallah, menunda sholat dengan sebab perkara-perkara tersebut, atau bahkan pekerjaan kita. Hati-hati, namoy teh tamapau. Maka
Makalah itu menjelaskan, barang siapa yang menganggap remeh sholat, maka seketika itu jadilah dia orang yang remeh dalam pandangan Allah. Meskipun kepalanya jadi kaki bertungkus lumus untuk mengumpulkan harta, tetap saja dia hina. Maka untuk menjadi mulia sederhana, tapi ternyata hanya sedikit yang mampu melewatinya, menjalaninya, menapaki hidupnya. Maka kita hadirkan dalam diri kita, man azama alaihi sholat. Sholat ini penting. Setengah jam lagi masuk waktu sholat zuhur, setengah jam lagi masuk waktu maghrib. Maka kita beritahu, anakku, mandi nih semua, siapkan pakaiannya suami kita. Dia tidak perlu kasak-kusuk lagi untuk mencari. Maka ini dikatakan orang yang menganggap sholat itu penting, agung, mulia. Maka jadilah dia orang penting di sisi Allah. Orang penting dalam pandangan Allah, tidak perlu dia berharta karena harta milik Allah. Orang penting dalam pandangan Allah, tidak perlu dia berpangkat, jabatan dan sebagainya, karena itu semua dalam genggaman Allah. Tetapi kalau kita menganggap sholat ini penting, seketika itu kita akan menjadi orang yang penting dalam pandangan Allah. Bagaimana kemudian kita bisa melihat seseorang menganggap sholat itu remeh atau penting? Orang yang menganggap sholat penting itu adalah, pertama, melaksanakan sholat di awal waktu. Meskipun sholat itu panjang waktunya, tetapi orang penting itu adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Asar tadi itu jam berapa? Jam 3:37. Berarti kita on time. Kemudian melaksanakan sholat di tempat di mana azan dikumandangkan, di masjid dan musola. Datang kita di situ. Kemudian secara berjamaah, warka'u ma'ar-raki'in. Maka kalau kita tunaikan itu, berarti kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengambil alih, menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan kalau kita sudah berada dalam makom tingkatan itu, sekali lagi, bukan kita yang menyelesaikan masalah kita. Wa takrahullahu fiman indah. Ya kita malu, Allah malu kepada hambanya yang menangis. Kalau kemudian sudah terenyuh perasaan kita, wa dzikrullahu fiman indah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu kepada para malaikat. Kenapa arsy ini bergetar dengan kuat? Arsy ilahi bergetar, maka Allah beritahu, berhentilah engkau. Tapi arsy beritahu, ya Allah, sebelum kering air mata hamba-Mu, ya Allah, saya tidak mau berhenti kalau engkau tidak membuat keputusan untuk menyelesaikan masalahnya. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat untuk turun menyelesaikan masalahnya. Sekali lagi, bukan kita, bukan suami kita, bukan pimpinan kita, tetapi malaikat diperintahkan oleh Allah. Dalam kitab ayat sahabat dijelaskan 70 malaikat paling sedikitnya. Satu saja sudah cukup. Tapi untuk menghargai air mata yang begitu mahal, Allah kirim 70 malaikat untuk menyelesaikan masalah orang-orang yang kemudian dia mau bergantung kepada Allah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata air mata kita, air mata pertobatan, air mata kerinduan adalah air mata yang sangat mahal harganya. Sehingga kalau kita bisa kemudian menunaikan itu semua, yakin dan percaya kita akan merasakan nikmatnya sholat. Dan kalau kita rasakan nikmatnya sholat, bukan main, Bu. Ketika kita sujud, akan kemudian muncul perasaan dalam hati kita, ya Allah, masihkah kemudian Engkau beri kesempatan saya angkat kepalaku, ya Allah? Tidak ada kematian yang indah kecuali Engkau matikan kami dalam keadaan sujud. Maka orang dia rindukan, ya Allah, jangan sampai saya kemudian menghadapi kematian saya, menemui kematian saya dalam keadaan hina. Sudah cukup panjang, padahal belum selesai loh. Tapi saya harap, saya yakin kita semua lebih cerdas untuk memahami, dan yang paling penting untuk kita sama-sama jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Isra dan Mi'raj kita hari ini sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah kita, sebagai jalan untuk meningkatkan keimanan kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki hati kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad
كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك يا الله نسألك يا الله مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا ضلا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah, izinkan kami mengakui kesalahan dan dosa kami ya Allah. Kesalahan dan dosa yang kami sengaja maupun yang kami tak sengaja. Kesalahan dan dosa yang tampak maupun yang tersembunyi. Bahkan kesalahan dan dosa kami yang hanya Engkau yang mengetahuinya, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, sebelum datang bulan Ramadan, izinkan kami menghadirkan senyuman dalam kehidupan ibu dan bapak kami. Kalau mereka dalam keadaan tua, renta, jompo dan sakit-sakitan, izinkan kami jemput mereka untuk bisa membersamai kami. Kami rindu untuk bisa bersahur bersama mereka, ibu bapak kami. Ya Allah, kalaulah ibu bapak kami telah menghadap-Mu, kalaulah ibu dan bapak kami telah mendahului kami, telah meninggal dunia, ya Allah izinkan kami untuk bernostalgia mengenang keindahan bersamanya di nisannya. Izinkan kami datang ziarah ke kuburannya ya Allah. Kami ingin mengenang kebaikan-kebaikan ibu kami. Di telinga kami tidak akan pernah hilang panggilan sayang dan cinta ibu kami. Di telinga kami tidak pernah hilang nama kecil kami yang sering disebut oleh ibu kami. Ya Allah, kami hanya bisa berserah diri kepada-Mu ya Allah. Melalui keberkahan Isra dan Mi'raj, melalui keberkahan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, kami ingin mengulang satu doa yang telah diajarkan oleh guru-guru kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbi fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti memang mutlak dan hanyalah milik Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.